Kondisinya sedang tidak stabil. Hah? Apa terjadi sesuatu ya sama Akila? Apapun kondisinya, lu tetap kuat ya, Her. Di ruangan itu, Akila masih tenggelam dalam ingatan yang campur aduk. Ada momen-momen manis yang sempat bikin Akila senyum, bahkan tertawa kecil. Tapi di saat yang sama, bayangan lain pun datang lebih kuat, yang menyakitkan, yang bikin dadanya terasa sesak. Emosinya naik turun tanpa kendali, sampai akhirnya semua itu meledak. Bukan cuma teriak, Akila mulai menghancurkan apapun yang ada di ruangan itu. Benda-benda yang tersusun rapi, seakan semuanya jadi simbol dari sesuatu yang dulu justru membuat Mama Mayang marah. Seolah dengan merusaknya, Akila sedang melawan bayangan itu, atau mungkin melampiaskan semua luka yang selama ini ia pendam. Fata langsung buru-buru masuk ke ruangan itu, memeluk Akila dengan erat, nggak bilang apapun, tapi pelukannya cukup buat menunjukkan kalau dirinya ada. Hati Fata pun ikut rasa hancur, guys, mendengar tangisan Akila yang pecah begitu aja, rapuh, begitu kehilangan pegangan. Rupanya Om Jordan sejak tadi berada di ruang kerjanya aja dan langsung tersadar saat mendengar suara benda pecah. Jordan buru-buru keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tapi begitu melihat Fata yang masih berusaha menenangkan Akila, Jordan memilih untuk nggak ikut campur. Jordan tahu, guys, saat itu yang paling dibutuhkan Akila adalah seseorang yang sudah dipercaya. Dan ada hal lain yang lebih penting. Jordan segera menghubungin Mayang, memberitahukan kalau kondisi Akila sedang enggak baik-baik aja. Mendengar ini, Mayang teringat pada analisa Dr. Alma tentang fase lanjutan yang mungkin akan segera dialamin Akila. Fase dimana emosinya akan jauh lebih meledak. Dan tanpa banyak pikir panjang, Mayang langsung bergerak sambil menghubungi Dr. Alma. Mayang bergegas menuju rumah Jordan dengan hati yang dipenuhi rasa cemas. Maka kemungkinan besar saat Mayang sampai nanti ke rumah Jordan, ia akan melihat sesuatu yang selama ini mungkin gak pernah dibayangkan. Sebuah ruangan khusus penuh dengan piala-piala milik Akila. Semua kemenangan yang dulu justru pernah dilarang keras oleh Mayang. Perasaan cemas Mayang sedari tadi kemungkinan besar, guys, akan segera berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Malu, rasa bersalah, dan juga penasaran yang akhirnya terjawab dengan cara yang paling jujur. Kenapa Akila lebih nyaman di rumah Fata? Karena di sanalah Akila benar-benar diratukan, diterima sepenuhnya. Bukan cuma dilihat dari kekurangannya, tapi juga dihargai setiap kelebihannya. Di sana Akila punya ruang untuk jadi dirinya sendiri, untuk tetap menjalanin apa yang ia suka, untuk merasa berarti. Karena sangat berbanding terbalik dengan rumah yang seharusnya jadi tempat Akila pulang. Yang sering Akila temui justru kemarahan, tuntutan tanpa henti untuk jadi anak yang sempurna di mata Mama Mayang. Akila harus unggul di akademik agar nantinya siap jadi penerus perusahaan keluarga mereka. Mungkin ya, sebenarnya tanpa disadari, semua sikap Mayang di masa lalu sebagai pelampiasan dari tekanan dari masalah perusahaan yang harus ia hadapi semenjak Michael diasingkan ke luar negeri. Mayang stres berat dan harus menyimpan bebannya sendiri, hingga berujung pada cara ia memperlakukan Akila. Mirisnya kalimat yang sama terus diulang tentang asal-usul Akila, tentang ketidaksukaannya pada hobi Akila di dunia seni. Bahkan saat Akila menang, yang ia terima bukan kebanggaan, tapi bentakan dan kata-kata yang perlahan meruntuhkan mental Akila. Sebenarnya niat Mayang gak sepenuhnya salah, guys. Mayang hanya takut Akila akan kehilangan arah, takut masa depan Akila gak sesuai dengan rancangan Mayang. Tapi saat itu Mayang seakan gak peduli bahwa justru sikapnya lah yang membuat semuanya semakin rumit. Karena bagi Akila, seni bukan sekedar hobi, itu adalah satu-satunya tempat ia bisa bernafas, tempat ia bertahan supaya tetap waras dan sedikit lebih kuat. Meskipun hati Akila terus belajar menahan retak atas segala kalimat jahat dari Mama Mayang tentang status kelahirannya. Mungkin ya, saat nanti Mayang ingin memeluk Akila, memastikan keadaannya, yang terjadi mungkin justru di luar dugaan. Akila yang tadi sempat sedikit tenang dalam pelukan Fata, mungkin tiba-tiba kembali berubah. Tatapannya langsung panik, tubuhnya menegang, gemetar. Bukan karena apa yang ada di depannya sekarang, tapi karena ingatan yang baru aja muncul di kepalanya. Yang terlintas adalah potongan-potongan masa lalu, kemarahan Mama Mayang, kata-kata tajamnya, semua luka yang pernah ia terima. Mungkin ya, semuanya justru akan kembali pecah, guys. Akila bisa aja kembali teriak histeris, mencoba menyangkal hal-hal yang selama ini menghantuinya, bahwa dirinya bukan anak yang dibuang, bukan anak yang dijual. Suaranya pun akan sangat bergetar, penuh ketakutan, diselipi ratapan yang sama, jangan ditinggalkan, aku nggak dibuang, aku nggak dijual. Tentu aja ya, Fata akan tanpa ragu kembali menarik Akila ke dalam pelukannya dengan lebih erat, mencoba menenangkan, mencoba jadi satu-satunya hal yang terasa aman di tengah kekacauan itu. Di sisi lain, Mayang hanya akan bisa terpaku. Rasa bersalah yang tadi sudah besar kini seperti runtuh sepenuhnya. Tangisnya pun pecah semakin deras karena untuk kesekian kalinya Mayang melihat secara nyata betapa dalam luka yang pernah ia tinggalkan. Mungkin di titik itu Jordan akan dengan pelan ya meminta Mayang untuk keluar dulu dari ruangan, atau bisa juga Mayang sendiri yang memilih mundur, sadar kalau kehadirannya justru memperparah keadaan, memberi ruang agar Fata
kembali menenangkan Akila seperti dulu, seperti beberapa tahun silam saat pelukan itu masih jadi tempat paling aman. Karena memang guys, momen paling hangat di antara mereka hanya ada sebelum semuanya berubah, sebelum konflik besar di keluarga Fernandez pecah, sebelum rahasia tentang perselingkuhan Jordan terbongkar, sebelum semuanya berujung pada luka yang lebih luas hingga membuat Amanda kehilangan kandungannya dan bahkan sempat kehilangan ingatan selama 2 tahunan. Karena sejak saat itu pun Fatah sempat ikut berubah dari yang dulunya ceria, perlahan jadi lebih tertutup, emosional, bahkan mencari pelampiasan di hal-hal yang salah. Dan di tengah kekacauan hidupnya sendiri yang saat itu pun Akila dipaksa berhenti mengejar hal-hal yang ia cintai, mengikuti keinginan Mama Mayang. Semua seperti berjalan menjauh dari titik terbaik mereka. Dan sekarang ya, di ruangan penuh piala itu, pelukan Fatah dan Akila bukan lagi sekedar tentang menenangkan satu sama lain, tapi juga tentang saling menguatkan. Dua orang yang sama-sama pernah kehilangan arah, sama-sama menyimpan luka dari masa lalu. Karena yang tersisa dari 2 tahun silam memang ya tinggal kenangan. Apalagi meskipun kini Jordan dan Amanda sudah resmi bercerai, ketegangan di antara mereka masih belum benar-benar usai. Luka lama masih sering muncul setiap kali mereka bertemu. Sementara itu ingatan Akila sendiri masih tertahan di titik 2 tahun silam, seakan waktu berhenti di sana, menyisakan banyak bagian yang belum Akila ingat, belum dipahami. Yang artinya sebagai penonton setia, kita masih akan disajikan beberapa episode ke depan adegan flashback kehidupan Akila sampai dengan ingatan Akila memasuki momen di hari launching. Oke guys, prediksi lanjutan kita nih. Nggak lama kemudian Dr. Alma akan segera sampai di rumah itu dan kembali mengajak Akila bicara berdua aja. Kali ini mungkin waktunya terasa lebih panjang. Hanya pada Dr. Alma sih Akila bisa menceritakan semua ingatan yang datang silih berganti, perasaannya yang ikut berantakan, dan juga apa yang ia rasakan saat melihat kembali semua benda berharganya di ruangan itu. Benda-benda yang dulu jadi kebanggaan tapi diam-diam juga menyimpan luka. Beralih ke rumah sakit, Om Leon masih menjalani perawatan nih, ditemani Lydia yang setia menjaga di samping papanya. Sampai tiba-tiba Om Leon terbangun dengan nafas memburu, wajahnya dipenuhi ketakutan karena baru aja bermimpi buruk tentang Akila. Ya, sebagai seorang ayah guys, ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti ikatan batin yang tiba-tiba menegang. Apalagi kan selama ini Leon hidup dengan rasa bersalah yang begitu besar atas keputusan di masa silam menyerahkan Akila yang masih bayi pada Mayang, disertai perjanjian untuk menyembunyikan identitasnya. Terasa seperti menghapus dirinya sendiri dari kehidupan Akila. Belum lagi soal uang yang sempat dikirimkan Mayang ke rekening Leon. Dari sudut pandang Mayang semuanya terlihat jelas, seolah Leon menerima pembayaran dan dengan tega menjual anaknya tanpa pernah peduli ya apa yang sebenarnya terjadi setelahnya. Padahal guys, dalam pengakuan Leon pada Zara, uang itu justru langsung disumbangkan ke sebuah yayasan karena Leon merasa nggak pantas menggunakan sesuatu yang datang dari keputusan seberat itu. Namun Leon sendiri pun sadar guys, alasan itu nggak pernah cukup untuk membenarkan keputusannya. Di mata Mayang wajar jika ia memandang Leon sebagai seseorang yang tega membuang dan menjual anak kandungnya sendiri. Ya, padahal di balik itu ada keadaan yang memaksa, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga karena nggak ada seorang pun yang bisa menjaga Akila saat Leon harus bekerja. Sayangnya hidup kembali memperumit semuanya, seakan belum cukup juga ya. 3 tahun silam Leon sempat menikah dengan dia, mamanya Zara. Meskipun pernikahan itu udah berakhir, kenyataannya tetap akan meninggalkan luka, terutama bagi Akila yang mengenal Om Leon hanya sebagai ayah sambungnya Zara. Hingga puncaknya seperti kita ketahui saat dari mulut Om Leon sendiri kebenaran tentang identitas Akila sebagai anak kandungnya dengan Angelica terungkap di depan banyak orang. Dua sosok dewasa yang dulu begitu dikagumi Akila justru jadi bagian dari luka terbesarnya. Pertanyaan itu pastinya nanti akan terus menghantui Akila. Kalau mereka bisa merawat anak yang lain, kenapa justru dia yang harus dilepaskan? Memikirkan semua hal itulah rasa bersalah di hati Leon semakin menumpuk, dan mungkin karena itu juga mimpi buruk tadi terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang terjadi pada Akila. Nah, dengan penuh kekhawatiran, Leon meminta untuk Lydia mencari tahu keadaan Akila. Saat itu juga Lydia keluar ruangan dan menghubungin Zara. Kebetulan ya, Zara baru pulang sekolah dan sedang di perjalanan naik ojek online. Begitu mendengar cerita dari Kak Lydia, Zara langsung ikut cemas. Selain karena rasa hormatnya pada Om Leon, juga karena kepeduliannya pada Akila. Zara memutuskan untuk menelpon Fatah guys. Namun saat itu Fatah masih memeluk Akila yang belum sepenuhnya tenang. Dengan suara pelan ya, tanpa menyebut nama Zara, Fatah hanya bilang akan menelpon kembali nanti. Seolah Fatah benar-benar menjaga momen itu agar Akila nggak merasa ditinggalkan bahkan untuk sesaat. Zara pun mengerti, meskipun ya rasa penasarannya masih sangat besar. Zara memilih untuk nggak mengganggu lagi, nggak menelpon ulang, bahkan nggak mengirimkan pesan chat. Tapi rasa cemas itu tetap ada. Maka Zara mencoba menghubungi Tante Rita yang saat itu masih dalam perjalanan pulang dengan perasaan gelisah. Nah, dari situlah Zara mendapatkan sedikit informasi bahwa kondisi Akila sedang nggak baik-baik aja. Tapi selebihnya Tante Rita pun belum tahu detailnya. Informasi itu langsung disampaikan Zara ke Kak Lydia dong, meskipun masih menggantung. Seenggaknya ada sedikit kejelasan, walaupun justru membuat mereka berdua sama-sama makin cemas. Namun Lydia memilih untuk nggak memberitahukan ke Leon. Ia tahu kondisi papanya belum stabil. Lydia takut kabar itu
justru membuat semuanya semakin buruk. Meskipun dalam hati ya ada rasa bersalah karena harus menyembunyikan kebenaran. Sebagai kakak, Lydia hanya bisa berharap dalam diam guys, berdoa agar Akila baik-baik aja. Dan jauh dalam hatinya Lydia juga menyimpan harapan. Semoga ya suatu hari nanti Akila bisa memaafkan dan menerima mereka sebagai keluarga kandungnya. Beralih ke tempat lain, Harry akhirnya mau berkumpul dengan teman-teman baiknya, William dan para Gogreen. Mereka datang dengan niat baik, ingin memberikan dukungan, dan Harry tahu itu. Namun tetap aja ada gengsi yang sulit diabaikan. Situasi yang dihadapin Harry terlalu menyentuh harga dirinya. Pacarnya yang justru lebih memilih ditemani mantannya. Ya meskipun alasannya karena kondisi, tetap aja terasa menyakitkan. Dengan suara tenang ya, Harry mengucapkan makasih lah atas perhatian mereka. Harry meyakinkan bahwa dirinya masih bisa menghadapi semuanya sendiri. Bukan karena Harry benar-benar kuat guys, tapi karena ini adalah hal yang harus ia jalanin sendiri. Mungkin yang paling berat bukan keadaannya, tapi menerima kenyataan bahwa bagi Akila, Harry mungkin hanya bagian dari perjalanan, bukan tempat untuk pulang. Setelah itu Harry pun pamit. Percakapan terasa selesai, meski sebenarnya belum benar-benar tuntas. Namun Cantika buru-buru menyusulnya. Ada sesuatu yang masih ingin disampaikan, padahal dalam hatinya Cantika tahu kehadirannya mungkin gak diinginkan, bahkan gak dibutuhkan. Tapi kali ini Cantika memilih untuk jujur pada perasaannya sendiri. Perasaan yang selama bertahun-tahun ia simpan ternyata masih ada. Bukan untuk berharap lebih, bukan untuk merebut apalagi memaksa. Cantika hanya ingin Harry benar-benar tahu bahwa dia nggak sendiri.